Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Gimana ya setelah kemarin di-upload video beneran lewatin 90.000 ya, tapi cuman bikin week. Syukur dia closingnya di atas. Jangan cukup baik teman-teman ya. Lagi-lagi market crypto cukup fine ya untuk posisi sampai hari ini ya, walaupun ya altcoinnya mayoritas merah merona ya. Salah satu yang terkecuali itu XRP masih strong banget ya. Cuman kemarin tuh di 2,3 dolar udah mantul lagi ke 2,5 dolaran something gitu ya. Bener-bener strong banget XRP ya. Tapi untuk mayoritas kemarin turunnya lebih cukup dalam lah, lumayan lah teman-teman ya, sekitar 5 sampai belasan persen gitu. Dan kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin ya. So memang di video ini kita khusus update untuk Bitcoin dulu. Maybe mungkin besok kita update Bitcoin dan gabungan altcoin maybe teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya saya sampaikan untuk teman-teman stay strong di minggu yang berat ini, karena kita masih akan menghadapi beberapa news penting ya, seperti PPI nanti malam dan juga CPI besoknya teman-teman. Ya, sembari menunggu tanggal 20 pelantikan Donald Trump ya. Ya, harapan besarnya memang di tanggal 20 khususnya untuk market crypto. Setelah dia dilantik, apa aja yang dia omongin, apa aja kebijakan yang diambil, semoga benar-benar ya 100% itu bullish terhadap kripto ya. Jadi kalau itu yang terjadi masih peluang besar lah untuk market itu balik rally, recovery ya. Mungkin sekarang dikasih diskon-diskon dulu ya, orang-orang atau retailnya dibikin galau dulu, termasuk klien-klien institusi. That's why kenapa kita lihat ini outflow terus gitu ya. Mereka mungkin buang barang dulu, jual dulu ya dan lain sebagainya. Karena balik lagi ya, ETF ini kan yang beli-beli ini sebenarnya klien-kliennya mereka ya. Ibaratnya itu mereka itu masih tergolong baru di market. Dengan kondisi yang kayak gini sangat wajar kalau memang mereka jual dulu gitu loh teman-teman, karena memang belinya kan tergolong masih harga di atas, kecuali retail-retail yang udah beli mayoritas di bawah gitu ya, kecuali yang FOMO. Dan by the time ini outflow, Bitcoinnya malah hijau ya, itu dibeli sama yang lain, the real OG-nya ya di market crypto, bukan yang ya bisa dibilang anak-anak baru inilah gitu loh teman-teman ya, klien-klien baru ini loh ya. Jadi simpelnya seperti itu ya, masih banyak yang optimis di market, syukurnya seperti itu ya. Dan ya tetap aja nih kita perlu pantau ya untuk rilis data, terutama besok sih ya. Besok itu benar-benar penting ya, harapannya jangan sampai di atas forecast. Setidaknya dia sama dengan forecast aja deh gitu ya, jangan sampai di atas itu lebih buruk lagi ke market ya. Kita lihat memang di Fear and Greenness ini turun dari 48 kemarin, kita lihat sekarang di 46. Nah ini udah mulai berdampak nih ya, karena drop di bawah 90.000 kemarin ya, ini mengakibatkan orang-orang itu lebih takut ya. Kemarin juga udah saya sampaikan secara liquidation heatmap, mayoritas melakukan sell short dan area tebal. Di sini liquidation yang tebal tuh di 96 ribuan dolar teman-teman. Nih, sell short yang masih tebal ya, untuk kalau kita lihat per satu mingguannya secara garis besarnya ya. Di sini masih peluang untuk dites, divisit sama Bitcoin, either dia benar-benar break, dites, atau memang cuman sekedar bikin tail candle sebelum lanjut turun di level sekitar 96.100-an dolar. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan setelah kemarin beberapa area yang tebal-tebal yang ngelongnya ini udah kena bantai. Ya, dia recovery. Ya, peluang untuk dia visit bagian atas sekarang, hajar atas gitu ya. Jadi kenapa dia adanya aksi hajar bawah dan hajar atas? Karena memang market itu lagi low liquidity. Ya, likuiditas itu benar-benar kecil ya, karena memang banyak orang yang lebih condong untuk cicil jual dulu, mau melihat nih rilis data pentingnya dan juga setelah Trump dilantik bagaimana. Makanya di sini ya bisa dibilang banyak week atas bawah ya, bikin market itu galau, bingung nih arahnya mau dibawa kemana ya. So ya ini bisa menjadi salah satu istilahnya indikator yang bisa kita gunakan lah. Kemudian kita lihat dulu deh untuk Bitcoin dominance teman-teman ya. Bitcoin dominance gimana ya, so far kemarin udah saya info juga ya, dia lagi testing di confluence of resistance di sekitar 58,4 ya, dia udah close di atas itu. Nextnya lagi di sini kita bisa lihat ada tail candle di high pada 26 Desember di sekitar 58,62% teman-teman.
area itu belum sampai di testing aja udah bikin tail candle gitu ya. Jadi kalau memang hampir di sekitar area ini, at least Bitcoin dominance perlahan mengalami pelemahan, ya itu good untuk altcoinnya ya. Cuman karena terakhir kali ini closing dengan bull candle pekat seperti ini, ya hopefully ya next candlenya minimal sama seperti ini aja nih. Ini kan bull candle pekat, kemudian next candle adanya reject kayak gini aja, ya sedikit dikasih napas untuk altcoinnya. Dengan catatan Bitcoinnya sideway aja loh ya, jangan malah dump kayak kemarin kan Bitcoinnya drop, ini Bitcoin dominance malah ngepam gitu. Jadi memang di sini dia lagi visit next area target resistance ya. So far sih memang closingnya dengan bull candle pekat nih. Ya jadi ini area pantauan selanjutnya. Ya expect di sini adanya rejection ya, good untuk si altcoinnya. Untuk Bitcoin, yes ya. Jadi ini outlook yang kemarin juga saya sampaikan. Ternyata dia cuman bikin wick doang, berarti di sini grab likuiditas teman-teman tuh. Tail candle panjang terbentuk set ya, closingnya balik lagi ke 94.400-an. Waktu dia sideway nih di weekend kemarin. Harganya kan di situ-situ 94.000 something. Kemarin terlihat seram banget kan. Waduh, merah guys, sampai 89.100-an. Closing di atas jebret. Ya di buyback lagi teman-teman. Ya. Jadi di sini berarti kita memang udah lihat adanya grab likuiditas bahkan dari low di tanggal 26 November nih. Tuh, kita bisa lihat itu low atau wick terdalamnya dia. Terakhir yang paling bawah, dan ini lewatin itu closing di atas, lebih strong malah daripada tanggal 26 November teman-teman. Nih, dia close di atas kayak gini ya. Jadi sekarang PR-nya untuk si Bitcoin, karena closing strong seperti ini ya, ini balik lagi area yang belum mampu di break, plus ada EMA 21 nih secara daily time frame di 95.900 sampai 96.400-an dolar. Ya, ketika area ini mampu di break, let's say next candle berarti hari ini ya, close di atas area itu ya, kemudian besok ada CPI, ya harapannya semoga sesuai forecast aja deh, atau jangan sampai di atasnya forecast gitu ya. Ini bisa mendorong untuk Bitcoin going up lagi nih, setidaknya tes area atas adanya area resistance strong sebelumnya, plus juga trendan resisten ini di sekitar 99.000, 98.000 sekitar area itu ya, berpeluang untuk dites sama si Bitcoin ya. Ini untuk another good scenario kalau memang secara teknikal kita bisa lihat ini cukup bagus gitu ya, kemudian didukung dengan news event yang nanti malam dan besok dirilis gitu ya. Ini masih possible untuk market atau Bitcoin setidaknya run up dulu teman-teman ya, sambil menunggu Trump dilantik tanggal 20. Ini waktunya udah semakin dekat ya, sekitar 6 hari lagi teman-teman ya. Expect seperti itu kalau kita lihat secara closing candlesticknya nih, cukup oke. Cuman kalau nggak didukung dengan news yang bagus gitu ya, ini masih possible sama seperti ini. Ini closing juga oke setelah dia penurunan tajam ya, wick candle panjang, kemudian malah ujung-ujungnya balik lagi nih, turun lagi nih tuh 1, 2, 3 red candle nih. Jadi bisa aja kalau tidak didukung dengan news event yang bagus ya, hasil yang bagus, ini walaupun closing seperti ini masih possible nanti dia balik lagi ke bawah nih, balik lagi ke bawah even ke 85.000. Ini masih bisa teman-teman, resikonya masih ada ya. Jadi balik lagi karena ada news event ya, itu bergantung dengan news event ya. Balik lagi saya mention, walaupun closing seperti ini bukan nggak mungkin untuk dia balik ke low sebelumnya sama seperti ini. Ini kita bisa lihat closing kan bagus banget nih, tapi balik lagi ke low sebelumnya teman-teman ya, itu secara daily time frame. Hourly-nya juga kemarin ada saya mention ya, pantauannya nih week terakhirnya ya di 91.100-an dan di 90.600 nih tuh di area sini kita bisa lihat, dan ya itu dilewatin sama closingnya masih di atas dari week terdalam di, kalau ini dilihat di KuCoin ya, ini kita lihat dari 5 Desember dia close di atas area itu, kemudian recovery nih teman-teman ya. Sekarang posisinya retest lagi nih di area strong resistance sebelumnya yang berkali-kali nahan laju penguatannya si Bitcoin ya. Jadi at least ya kalau di sini adanya liquidity sweep ya, grab likuiditas terjadi di level range area ini. Kemudian kan kita lihat momentumnya nih, dia drop, kemudian dia adanya V-shape
Nah, di sini juga menurut saya harus dilewatin dulu at least minimal ya, dia testing di 97 ribuan dolar ini, baru adanya retracement ya. Ini it's a good untuk dia sebelum lanjut naik lagi teman-teman ya, untuk balik ke 99 100 ribu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat syaratnya. Balik lagi, ini syarat yang perlu kita lihat, adanya V-shape recovery. Berarti dia harus break dari high terakhirnya, mungkin dia kepentok di next area target resistance, adanya retracement, it's a good ya untuk si Bitcoin ya. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin. Gimana nih kalau misalkan mau melihat tanda-tanda untuk si Bitcoin itu back recovery lebih oke lagi itu ya. Di sini ada next target resistance, adanya retracement ya, itu menjadi lebih oke lagi lah untuk posisi Bitcoin saat ini kalau kita lihat per 4 jamnya ya. Ya palingan itu teman-teman yang perlu dipantau, karena di sini udah adanya grab likuiditas yang lebih bawah lagi ya, akhirnya bisa ngangkat harga Bitcoin kembali di resistance atau high yang sama. Tinggal kita lihat apakah per hari ini dia mampu break atau tidak. Kalau tidak mampu break ya masih possible untuk dia turun. Karena kenapa? Ya karena dia masih bermain di range yang sama. Itu teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update ya, hopefully bisa terbantu. Tetap semangat ya, kita masih ada harapan tentu aja. Dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.